Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam Bapak dan teman-teman. Selamat datang di presentasi ini. Jadi pada kesempatan sekarang saya akan membahas tentang Natural Language Processing atau yang biasanya disebut NLP dalam pembuatan tugas GSLC Foundation of AI. Sebenarnya sadar nggak sih kalau hampir semua yang kita lakuin itu berkaitan dengan bahasa. Bahkan di dunia digital pun kita melibatkan bahasa. Dari cari informasi di Google, pencaharian Google, lalu kita chatting-chatting dengan teman di WhatsApp, lalu sampai kita pakai asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant buat mempermudah kita. Nah, sadar gak sih kalau semuanya itu memanfaatkan Natural Language Processing. Jadi, apa sih itu Natural Language Processing? Nah, kita masuk introduction-nya ya. Jadi, Natural Language Processing ini atau NLP itu merupakan teknologi yang memungkinkan komputer buat memahami dan menggunakan bahasa manusia dengan lebih baik, sehingga dapat membantu mempermudah manusia. Nah, kalau dipikir-pikir, kita tuh pakai bahasa dalam banyak hal, dan ini pun berkaitan dengan Natural Language Processing. Jadi kita akan membahas kaitan fungsi bahasa dan NLP. Nah, yang pertama itu ada komunikasi. Jelas dong, kita itu ngobrol, nulis pesan, dan bikin email pakai bahasa. Lalu kedua, kita berpikir. Sebagian besar proses berpikir kita juga akan melibatkan bahasa. Lalu build scientific theories. Jadi dalam membangun ilmu pengetahuan, semua teori, riset, dan buku juga ditulis dengan bahasa, dalam bahasa. Lalu yang terakhir, make or build relationships. Dalam membangun hubungan sosial, seperti kita menggunakan media sosial, chatting, bahkan interaksi langsung kita sehari-hari semuanya berbasis bahasa. Jadi, kenapa sih Natural Language Processing itu penting? Sadar gak sih kalau kita itu punya lebih dari 30 lebih miliar halaman website yang tersedia di online? Wah, sebanyak itu. Bahkan Wikipedia pun punya 4,5 miliar data. Lalu setiap detiknya ada 6.000 tweet dan 3 juta email yang dikirim, dan 60% semua diantaranya itu merupakan spam. Jadi tanpa Natural Language Processing ini, manusia bakal kesulitan dalam memilah dan memahami informasi data yang sebanyak itu secara manual. Jadi makanya NLP itu sangat penting di dalam era digital ini. Berarti dalam kesimpulannya itu, Natural Language Processing secara sederhana merupakan bidang kecerdasan buatan atau AI yang berfokus pada cara komputer dalam memahami, memproses, dan menghasilkan bahasa manusia. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan NLP dari waktu ke waktu. Secara singkatnya, teknologi Natural Language Processing ini terus berkembang pesat. Dulunya, sistem NLP ini cuma bisa mengandalkan aturan linguistik yang dibuat oleh manusia. Tapi, kalau sekarang dengan perkembangan machine learning dan deep learning, NLP itu jauh jadi lebih pintar. Contohnya, BERT oleh Google. BERT ini bisa memahami konteks dari kedua arah dalam sebuah kalimat. Lalu selanjutnya ada contoh dari T5 oleh Google, yang dapat mengubah semua NLP menjadi text-to-text, sehingga NLP itu semakin efisien dalam menanggapi bahasa-bahasa manusia. Model-model ini membuat NLP itu semakin akurat dan balik lagi lebih efisien dalam menanggapi bahasa manusia. Lalu di bawahnya ada gambar yang saya ambil dari Binus Maya. Lalu selanjutnya, Natural Language Processing ini memiliki dua komponen utama. Yang pertama adalah Natural Language Understanding yang melibatkan pemecahan bahasa manusia menjadi formal yang dapat dibaca oleh mesin, yaitu dari teks ke makna, atau maksudnya itu memungkinkan komputer memahami teks dari sekedar cuma membaca kata hingga menangkap maknanya. Lalu selanjutnya ada Natural Language Generation atau NLG, yang dimana proses membangun output dalam bentuk bahasa alami dari input non-linguistik
yaitu menghasilkan teks dari data terstruktur. Jadi NLG ini membantu komputer menghasilkan teks yang terdengar lebih alami. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai implementasi, yaitu aplikasi NLP dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Natural Language Processing ini bukan cuma teori loh, tapi sekarang kita udah menggunakan di sehari-hari, bahkan di kehidupan kita setiap hari di sekitar kita tanpa kita sadari. Contohnya itu pertama ada pencaharian Google. Dengan tes kita kan pasti sering mencari informasi melalui Google. Jadi kita akan mencari pencahariannya. Lalu NLP ini akan membantu kita buat memahami dan memberi hasil yang relevan dari apa yang mau kita cari ya. Lalu yang kedua ada speech recognition yang biasanya ada dari Siri dan Google Assistant yang bisa ngerubah suara jadi teks nih. Bahkan bisa juga kita mencari dengan kita ngomong, bukan menulis teksnya. Lalu yang ketiga ada Google Translate yang dimana Google Translate ini mengubah atau menerjemahkan bahasa menggunakan NLP yang dimana bisa mengurangi lintas batas barrier yang dimana bahasa kita kan berbeda-beda ya di setiap negara. Lalu selanjutnya ada aplikasi dari chatbot AI yang dimana sekarang berkembang ya dan semakin banyak jenisnya chatbot AI itu, yang dimana bisa menjadi layanan customer service secara otomatis yang biasanya digunakan di e-commerce dan bahkan di perbankan. Lalu contoh fungsi NLP yang pertama itu untuk membuat teks otomatis, yang dimana NLP itu membantu summarization atau menyimpulkan atau meringkas teks panjang menjadi singkat tanpa menghilangkan makna utamanya. Jadi berguna banget nih, misalnya kita mau baca suatu berita atau artikel yang panjang, kita bisa minta untuk dipersingkat sehingga kita bisa membacanya dengan waktu yang singkat. Lalu contoh berikutnya ada chat AI yang biasanya kita pakai juga, dimana kita bisa ngobrol, bahkan kita bertanya dan menjawab, jadi lebih interaktif dengan usernya. Lalu selanjutnya ada contoh untuk analisa teksnya. Jadi contohnya itu adalah analisis sentimen yang menilai teks merupakan positif, negatif, atau netral sih dalam pemberian komentar atau rating pelanggan. Jadi by system gitu, misalnya kita memberikan komentar, nah nanti NLP ini bisa memproses dan menganalisa sebenarnya komentar yang kita berikan itu ratingnya termasuk positif, negatif, atau netral. Nah begitu. Lalu setelah ini kita menyadari kan, wah ternyata natural language processing ini benar-benar mempermudah hidup kita secara gak langsung. Walaupun NLP ini udah sangat canggih dan membantu kita ya, namun masih memiliki beberapa tantangan dan batasan yang harus dihadapi. Makanya itu semua menjadi ruang untuk perbaikan dan perkembangan dalam NLP ini sendiri. Nah, apa sih tantangannya? Pertama itu NLP itu masih kesulitan buat memahami bahasa-bahasa gaul. Jadi komputer tuh sering kesulitan dalam memahami konteks bahasa yang gak langsung. Lalu yang kedua ada kesulitan dalam memahami banyak bahasa yang dengan banyak dialeknya, sehingga NLP ini harus lebih belajar lagi buat mengenali berbagai bahasa dan logat-logat yang berbeda. Lalu tantangan selanjutnya itu tantangan untuk memiliki NLP ini memiliki sifat bias berdasarkan data yang melatihnya. Jadi lebih bias dengan data yang digunakan dalam proses pelatihannya. Lalu tantangan yang berikutnya itu yang terakhir, dalam penggunaan NLP ini jadi ada suatu resiko dalam pengumpulan privasi data kita akan mendapatkan masalah. Jadi bisa aja menimbulkan masalah privasi. Tapi tenang aja, dari semua tantangan dan batasan ini
para peneliti itu terus bekerja untuk mengatasi tantangan ini agar natural language processing ini semakin akurat dan adil dalam penggunaannya. Nah, makanya kita juga harus menggunakannya dengan bijaksana ya, agar kita mendapatkan manfaatnya dengan baik. Nah, jadi sudah sampai kita di conclusion atau kesimpulan. Nah, natural language processing ini udah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Dan NLP ini akan terus berkembang pesat. Dengan natural language processing ini, komputer itu bisa memahami manusia, membuat hidup kita jadi lebih mudah dalam berbagai aspek. Contohnya pencaharian informasi, komunikasi, dan analisis data. Nah, makanya ini tuh udah seperti NLP dan kehidupan kita itu udah berjalan berdampingan. Nah, natural language processing ini akan terus berkembang juga di masa depan. Tapi, jangan sampai kemudahan yang udah diberikan natural language processing ini dan teknologi ini menjadi merugikan manusia. Jadi, perlu kita gunakan dengan bijak agar manfaat yang kita dapatkan dapat sesuai targetnya. Nah, udah begitu aja dari presentasi saya hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Saya berharap bahwa presentasi mengenai natural language processing ini bisa memberikan pengetahuan dan ilmu untuk semua yang menonton ini, termasuk saya. Jadi segitu aja. Terima kasih.